Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rumelan Dewi, NIM saya 257320103. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran. Materinya tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, yang Anda ketahui tentang muhkam dan mutasyabih itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Secara istilah, muhkam artinya kuat dan kokoh atau jelas. Dalam istilah, muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Di sini juga ada ciri-ciri ayat muhkam. Apa sih ciri-ciri ayat muhkam itu? Yang pertama, maknanya mudah dipahami semua. Yang kedua, tidak mengandung ambiguitas. Yang ketiga, biasanya berkaitan dengan hukum akidah dan pedoman hidup yang jelas. Yang keempat, menjadi pokok atau dasar ajaran Al-Quran. Contohnya, perintah sholat, puasa, zakat, larangan mencuri, berzina, dan membunuh. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan pengertian ayat mutasyabih dalam bahasanya yaitu artinya serupa atau samar. Nah, secara istilah, ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya belum jelas secara langsung dan memungkinkan adanya berbagai penafsiran di dalam Al-Quran. Ciri-ciri mutasyabih yaitu yang pertama, mengandung makna kiasan atau simbolik. Yang kedua, membahas hal-hal gaib seperti hari kiamat, syurga, ataupun neraka. Yang ketiga, terkadang berkait dengan sifat-sifat Allah. Yang keempat, membutuhkan penafsiran lebih mendalam. Contohnya, ayat tentang-tentangnya Allah Yadullah, huruf-huruf muqaddah seperti alif, lam, mim, seperti itu. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang dasar-dasar Al-Quran. Pembahasan ini didasarkan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 7, yaitu Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayatnya yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain mutasyabih, yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran terdiri dari 2 jenis ayat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, di sini juga saya menjelaskan tentang hikmahnya adanya ayat muhkam dan mutasyabih, yaitu menguji keimanan manusia. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk berpikir dan mendalami ilmu. Yang ketiga, menunjukkan keluasaan dan kedalaman makna Al-Quran. Yang keempat, memberikan fleksibilitas dalam memahami ajaran sesuai perkembangan zaman. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan muhkam dan mutasyabih. Nah, di sini dalam aspek kejelasan makna penafsiran, yaitu dalam muhkam itu jelas dan tegas, di dalam mutasyabih yaitu samar. Yang kedua, penafsiran pendapat. Di dalam muhkam itu tidak banyak perbedaan. Yang mutasyabih itu bisa berbeda pendapat. Yang ketiga itu ada fungsi. Nah, muhkam dasar hukum dan ajaran. Yang mutasyabih yaitu penguatan perlengkapan
dan ujian keimanan. Nah, di dalam ayat muhkam dan mutasyabih ini itu merupakan bagian penting dalam memahami Al-Quran. Ayat muhkam menjadi landasan utama ajaran Islam karena maknanya jelas. Sedangkan ayat mutasyabih mengandung makna yang lebih dalam dan membutuhkan penafsiran. Keduanya menunjukkan kesempurnaan dan keindahan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami aturan dan tata cara kewarisan dalam upaya mengimplementasikan dengan hukum setempat. Yang pertama yaitu pengertian kewarisan dalam Islam. Nah, apa sih kewarisan itu? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya. Syariat Islam. Nah, ilmu faraidah memiliki aturan yang rinci dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dasar hukum kewarisan yaitu Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Hadis Rasulullah SAW tentang pembagian warisan. Nah, yang kedua, rukun dan syariat kewarisan. Rukun kewarisan yaitu pertama, pewaris, orang yang meninggal. Yang kedua, ahli waris, orang yang berhak menerima warisan. Yang ketiga, harta warisan atau tirkah. Nah, itu rukunnya, yaitu selanjutnya syarat kewarisan. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Tidak ada penghalang warisan. Misalnya, pembunuhan terhadap pewaris atau perbedaan agama menurut sebagai pendapat. Yang ketiga, golongan ahli waris. Dalam fikih, ahli waris dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, ashabul furudz, mendapatkan bagian tertentu seperti 1/4, 1/2, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Asabah mendapatkan sisa harta. Zawil arham, kerabat jauh menurut sebagian mazhab. Pembagian waris dilakukan setelah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, yaitu maksimal 1/3 harta baru dibagikan kepada ahli waris. Yang keempat, tata cara pembagian warisan, yaitu mengidentifikasikan seluruh ahli waris, menentukan bagian masing-masing sesuai ketentuan Al-Quran, menghitung bagian berdasarkan sistem faraidah, pembagian harta secara adil dan musyawarah. Contohnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat anak perempuan. Suami mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak dan 1/4 jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak. Jika
ada anak itu akan mendapatkan warisan 1/8. Nah, seperti itu. Yang kelima, upaya mengaplikasikan dengan hukum setempat. Dalam prakteknya, hukum kewarisan Islam perlu diselaraskan dengan hukum positif yang tertentu yang berlaku di suatu negara. Misalnya di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI bagi umat Islam. Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Dalam masyarakat adat sering terjadi perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat, misalnya sistem kekeluargaan, patrilineal atau matrilineal. Nah, upaya mengaplikasian yaitu yang pertama mengutamakan musyawarah keluarga dulu. Yang kedua, menggunakan perhitungan faridah yang sesuai syariat, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, mengedepankan keadilan kemaslahatan. Yang keenam, yaitu tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu kurangnya pemahaman ilmu faraidah, konflik antara hukum adat dan hukum Islam, sengketa antar ahli waris. Nah, solusinya itu seperti apa? Solusinya yaitu edukasi dan pembelajaran fikih kewarisan, konsultasi dengan ahli hukum Islam atau mediator, penyelesaian melalui jalur hukum jika diperlukan. Nah, hukum kewarisan dalam Islam itu memiliki aturan yang jelas dan rinci, tidak terlalu sok ngasih, ada peraturannya. Nah, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu dan disesuaikan dengan hukum setempat tanpa meninggalkan prinsip syariat sehingga tercapai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam kekeluargaannya itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mata kuliah studi aswaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pandangan teologi Asy'ariyah. Nah, apa sih Asy'ariyah itu? Yuk, dengerin saya penjelasannya ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi aswaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pandangan teologi Asy'ariyah. Apa sih Asy'ariyah itu? Nah, Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang termasuk dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut aswaja. Aliran ini didirikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari 260 sampai 320 Hijriah sebagai jalan tengah antara aliran rasional Mu'tazilah dan tekstual ekstrem. Tujuan utama Asy'ariyah adalah menjaga kemurnian akidah Islam tentang berpegangan pada Al-Quran dan hadis serta menggunakan akal secara profesional. Yang kedua, sumber ajaran. Di sini saya menjelaskan teologi Asy'ariyah bersumber dari
Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat akal sebagai alat bantu memahami wahyu, bukan sumber utama. Nah, selanjutnya pokok-pokok ajaran teologi Asy'ariyah, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat seperti yang disebut dalam Al-Quran, itu ilmu, qudrah, iradah, dan lain-lain. Sifat tersebut tidak sama dengan makhluk. Dalam memahami ayat mutasyabihat, misalnya tantangan Allah, dilakukan dua pendekatan. Tahwid. Nah, tahwid itu menyerahkan makna hakikinya kepada Allah. Takwil menafsirkan secara makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Selanjutnya tentang perbuatan manusia atau disebut khas. Manusia memiliki usaha ikhtiar, tetapi Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Konsep ini disebut khas, perolehan, sebagai jalan tengah antara Jabariyah, serba takdir, dan Qadariyah, kebebasan mutlak. Tentang iman. Iman adalah pembenaran dalam hati, tasdik. Amal bukan bagian dari hakikat iman, tetapi sebagai penyempurnaan iman. Orang yang berdosa besar tetap mukmin, tidak kafir. Tentang akal dan wahyu. Akal penting untuk memahami ajaran agama. Namun, wahyu tetap menjadi sumber kebenaran tertinggi. Peran Asy'ariyah dalam aswaja. Dalam tradisi aswaja, terutama di daerah Indonesia, teologi Asy'ariyah menjadi dasar akidah yang diajarkan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam bersama dengan fikih mazhab Syafi'i dominan di Indonesia. Tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Asy'ariyah menjadi fondasi pemahaman Islam yang moderat dan seimbang. Nah, di sini juga ada ciri-ciri teologi Asy'ariyah. Ciri-cirinya yang pertama adalah moderat atau tasawuf, seimbang antara akal dan wahyu, menghindari sikap ekstrim, menjaga kemurnian tauhid. Itu adalah ciri-ciri teologi Asy'ariyah. Nah, teologi Asy'ariyah merupakan paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menekankan keseimbangan antara dalil naqli, wahyu, dan dalil akli atau akal dengan pendekatan moderat. Asy'ariyah menjadi dasar utama ajaran aswaja dalam menjaga kemurnian akidah dan membentuk pemahaman Islam yang toleran serta seimbang. Baik, selanjutnya saya akan di mata kuliah studi filsafat tentang Adam Smith serta Max Weber dan filsafat ekonomi kapitalis. Di sini saya menjelaskan tentang Baik, selanjutnya saya akan ke mata kuliah filsafat. Nah, di sini saya akan
menjelaskan tentang Adam Smith serta Max Weber dan filsafat ekonomi kapitalis ya. Yang pertama, Adam Smith itu pada tahun 1727 hingga 1790. Nah, Adam Smith itu dikenal sebagai bapak ekonomi modern dan tokoh utama dalam lahirnya sistem kapitalisme. Karya terkenalnya adalah The Wealth of Nations 1776. Pemikiran utama Adam Smith itu invisible hand, tangan tak terlihat. Mekanisme pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa perlu campur tangan besar dari pemerintah. Kebebasan individu. Setiap bebasnya mengejar kepentingan pribadi dalam kegiatan ekonomi, pembagian kerja, division of labor, spesialisasi kerja meningkatkan efisien dan produktivitas, peran negara terbatas. Nah, peran negara terbatas itu kenapa ya? Karena negara hanya berperan dalam menjaga keamanan, keadilan, dan penyediaan fasilitas umum. Menurut Smith, ketika individu mencari keuntungan pribadi, secara tidak langsung mereka turun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu Max Weber pada tahun 1864 hingga 1920. Nah, Weber itu adalah sosiolog dan filsafat Jerman yang menganalisis hubungan antara agama dan perkembangan kapitalisme dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Pemikiran utama Max Weber itu etika Protestan. Apa sih etika Protestan? Yaitu ajaran Protestan khususnya Calvinisme mendorong kerja keras, disiplin, hidup hemat dan rasionalitas. Nah, rasionalisasi yaitu kapitalisme berkembang karena adanya pola pikir rasional dan sistematis dalam mengolah usaha. Spirit kapitalisme yaitu semangat untuk bekerja keras, mengumpulkan modal dan berinvestasi kembali dianggap sebagai panggilan moral. Weber berpendapat bahwa faktor budaya dan agama memiliki peran penting dalam lahirnya sistem kapitalisme modern. Yang ketiga yaitu filsafat ekonomi kapitalistas. Nah, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksinya, kebebasan pasar, persaingan bebas, motivasi keuntungan atau profit oriented itu. Dan di sini juga saya menjelaskan tentang ciri-ciri kapitalisme, yaitu produksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Modal menjadi faktor utama dalam kehidupan, dalam kegiatan ekonomi. Minim campur tangan pemerintah, kebebasan individu dalam berusaha. Kelebihannya yaitu mendorong inovasi dan efisiensi, meningkatkan produktivitas yang baik, memberi kebebasan ekonomi. Kritik terhadap kapitalisme menimbulkan kesenjangan sosial, eksploitasi
tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan segelintir orang. Nah, di sini ada kesimpulannya. Adam Smith meletakkan dasar teori kapitalisme melalui konsep pasar bebas dan invisible hands. Max Weber menjelaskan bahwa perkembangan kapitalisme juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama, khususnya etika Protestan. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi menekankan kebebasan individu, mekanisme pasar, namun tetap menghadapi kritik terkait keadilan sosial. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.